Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TV 16 Channel. Bersama saya Alif Anwar Hasyah dan saya Revalin Cemira Mustafa. Di kesempatan kali ini kami kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Camat Kebayoran Lama, Bapak Iwan Kasantoso AP yang saya hormati, dan juga kami dipertemukan dalam acara Education Podcast ASN Mengajar. Dan kegiatan podcast kali ini bertemakan anti korupsi. Sebagai seorang pelajar sekaligus warga negara Indonesia, tentunya kita harus mempelajari, memahami, serta mengetahui bagaimana cara pencegahan dari tindak korupsi. Karena korupsi merupakan tantangan besar bagi bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045. Maka dari itu, sebagai seorang pelajar, kita harus mempelajari, memahami, dan mengetahui langkah-langkah pencegahan korupsi sejak usia dini. Maka dari itu, selamat datang Bapak Iwan dan Bapak bisa memulai dengan perkenalan diri Bapak sebagai seorang peserta. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Tentunya suatu kehormatan ya buat saya bisa hadir di channel TV 16 yang dimiliki SMP 16 Kebayoran Lama. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Kepala Sekolah, adik-adik yang telah memulai hal yang baik untuk SMP 16. Tentunya saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Iwan, Camat Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kebetulan hari ini kita ada kegiatan yang diwajibkan para pejabat administrator itu untuk melakukan kegiatan mengajar baik di SD, SMP, dan SMA. Nah, kebetulan saya kebagian di SMP 16 yang kita mulai tadi jam 10 lewat. Dan ya tentunya tadi yang disampaikan oleh adik-adik kita bahwasanya benar korupsi memang harus kita mulai dari awal sejak dini, karena anak-anak kita ini ibaratnya kertas putih yang belum pernah dicoret-coret, belum pernah di atasnya itu ditulisi. Hari ini kita tuliskan hal yang baik terkait pencegahan dari dini tentang korupsi. Dan tentunya kenapa dimulai dari SD, kenapa dimulai dari SMP, dan kenapa dari SMA, karena anak-anak kita ini SD, SMP, SMA ini baru belajar, belum sebagai pelaksana yang akan bisa merugikan negara. Nah, mulai dari awal, dari dini, dari SD, SMP, SMA, tentunya perlu kita lakukan pembinaan tentang anti korupsi. Nah, sesuai tadi yang sudah kami sampaikan, bahwasannya tindakan korupsi, tentang pengertian korupsi itu adik-adik kita semua, baik dari tingkat SD, SMP, dan SMP harus paham apa sih itu korupsi. Nah, bagaimana kita bisa mencegah korupsi? Nah, tentunya kita awali dengan pengertian dan tindakan awal. Nah, pengertian korupsi sendiri ini tentunya tadi sudah saya sampaikan di kelas 9F, Bu. Saya sangat bangga dan terima kasih, ternyata anak-anak kita ini yang kelas 3 utamanya pada saat sebelum kita mulai tentang korupsi, mereka sudah langsung sebagian menjawab bahwasannya hal yang paling mendasar itu adalah tindakan yang merupakan penyelewengan dan penyalahgunaan uang. Nah, itu simpel mereka jawab, tapi artinya itu sudah mengena bahwasanya korupsi itu memang benar. Kalau menurut kamusnya memang ya artinya korupsi itu adalah tindakan penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan, baik itu keuangan negara maupun keuangan suatu lembaga. Nah, untuk tidak hanya kepentingan diri sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Nah, baik untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, itu bagian dari
korupsi atau pengertian korupsi yang memang anak-anak kita, siswa kita itu harus tahu. Oleh karenanya, karena kita sudah sampaikan tentang korupsi, bagaimana antisipasinya? Berarti kita harus tahu bagaimana kita bersifat anti korupsi. Nah, salah satu sifat anti korupsi ini kita sudah diberikan panduannya dengan mudah, yang memang kita harus tanamkan sejak dini. Nah, tentunya dengan berbagai cara, yang salah satunya yang KPK sempat kenalkan itu dengan bahasa umat bersepeda kata. Itu bagaimana kita menghafal sebenarnya. Sama nih, kita menghafalkan rumus di matematika, rumus di fisika. Nah, teman-teman siswa kita, anak kita ini pasti punya cara bagaimana menghafal dengan mudah, sehingga pelajaran yang didapat, ilmu yang didapat itu bisa kita langsung aplikasikan. Nah, salah satu yang tadi kemarin kita sudah sampaikan, ada 9 sifat anti korupsi yang memang harus ditanamkan dari awal atau sejak dini, yang tadi disingkatnya menjadi Jumat bersepeda kakak itu. Nah, diawali dengan mulai dari jujur, mandiri, tanggung jawab. Nah, bersepeda itu berani, sederhana, adil, mandiri, dan akhirnya tentunya perlu kerja keras. Nah, 9 sifat anti korupsi ini kalau kita tanamkan sejak dini kepada adik-adik kita yang SD dan dari SMP, ya insya Allah ke depan beliau-beliau ini, saya sebut beliau karena nanti akan menjadi tuan saya ini, akan menjadi pimpinan saya di tahun 2030 ke sana, 2045, yang diharapkan Indonesia itu sudah menjadi suatu zaman keemasan. Yang di 2045 ini adalah adik-adik kita yang masih SMP ini sekarang, nanti akan menjadi pemimpin saya. Tulisan saya, tulisan ibu kepala sekolah itu akan selalu diingat oleh anak-anak kita, yang mudah-mudahan nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang tidak koruptif, tidak berperilaku koruptif, maksudnya bisa memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara. Saya kira itu hari ini kita lakukan, ini bagian dari awal untuk menjemput masa kemasan di 2045 Indonesia ini menjadi lebih baik, dan adik-adik kita yang SMP, SMA, SD ini adalah pelakunya. Pak, dari yang tadi Bapak jelaskan, saya mau sedikit kasih pertanyaan. Menurut Bapak tentang korupsi ini korupsi ini suatu tindakan bisa dibilang kriminal yang bisa terjadi di hampir semua sektor. Nah, karena banyaknya sektor-sektor yang melakukan tindak korupsi ini, apakah pencegahan atau pemberantasan korupsi ini dapat dilakukan cepat atau harus pelajaran ke-8. Jadi jadi begini deh, bahwasanya baik itu tindakan pencegahan maupun tindakan pemberantasan, kalau pencegahan ini lebih cenderung adalah tindakan di awal sebelum terjadi kejadian. Tapi kalau sudah tindakan pemberantasan berarti itu sudah terjadi. Nah, tahapan kita saat ini pemerintah tentunya berusaha bagaimana ke depan itu mencegah. Nah, mencegahnya dengan apa yang kita lakukan sekarang dari sebelum menjadi pelaku. Nah, kalau adik-adik kita yang masih sekolah ini kan belum menjadi pejabat negara, belum menjadi pelaksana suatu lembaga yang bisa merugikan negara. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan. Makanya harapannya di tahun 2045 itu nanti menjadi generasi yang memang benar-benar generasi anti korupsi. Nah, yang keduanya terkait dengan pemberantasan, tentunya semua bidang, semua unit, dan bahkan sampai dengan tingkat
paling bawah, semua pejabat negara sekarang itu sudah terbatasi dengan aturan-aturan terkait dengan dirinya. Contohnya kayak kami, penyelenggara yang lainnya di tingkat kelurahan, dan mungkin termasuk di kepala sekolah, diawali dengan mengisi LHKPN. Nah, itu bagian dari fungsi kontrol. Fungsi kontrol apa sih yang kita perbuat selama 1 tahun. Nah, ada perubahan apa selama 1 tahun yang kami ini lakukan. Kalaupun terjadi sesuatu, tentunya perlu langsung diambil tindakan oleh penyelenggara negara yang sifatnya adalah mengawasi. Kalau terjadi lonjakan yang tidak terlalu signifikan, mungkin ada hal lain yang sifatnya usaha atau hibah dan yang lain-lain. Tapi kalau ternyata yang hal lain yang tidak bisa dibuktikan, berarti perlu tindakan yang sifatnya sudah menjadi penegakan. Nah, penegakan inilah yang sekarang sedang dilaksanakan oleh penegak hukum, baik dari unsurnya Polri, Kejaksaan, maupun langsung dilaksanakan oleh KPK. Dan harapannya dengan tindakan ini yang lain juga memperhatikan dan tidak melakukan hal yang sama. Jadi untuk pencegahan ini arti harus mencegah korupsi sejak usia dini dan akarnya. Dan jika kita memberantas korupsi itu sudah menjadi tanggung jawab pihak-pihak penegak hukum untuk korupsi. Terima kasih Bapak jawabannya. Selanjutnya saya mau bertanya, Iya. seperti yang Bapak bilang tadi, anak muda sekarang itu harus mencegah korupsi sejak dini. Namun, apabila sejak dini lingkungan mereka sudah memiliki pengaruh yang buruk, mungkin mulai dari orang tua mereka yang melakukan korupsi sendiri, dan mereka tercemar atas hal-hal tersebut, apa yang harus dilakukan? Mungkin orang tersebut di sisi dia pada saat itu sudah tercemar oleh hal-hal korupsi sejak dini. Lalu kedepannya jika ia ingin menjadi seorang yang berubah, dia tidak ingin menjadi orang-orang korupsi, itu harus seperti apa? Terima kasih. Mungkin baru-baru ini kita sempat diperlihatkan, dipertontonkan baik di media sosial maupun media elektronik yang lain. Memang suatu dilema yang berat buat sebuah keluarga apabila ada keluarga ini yang ikut hidup dan hari-harinya itu bersama di keluarga yang sedang terjadi atau sedang terkena musibah penegakan korupsi. Nah, terkait dengan anak, ya mungkin tetangga juga. Nah, ini saya juga berpikir bahwasanya kita perlu suatu lembaga yang bisa melindungi warga kita, anak-anak kita, saudara kita dari trauma-trauma yang disebabkan oleh bisa jadi orang tuanya langsung, kakeknya, atau keluarga yang lainnya. Nah, bagaimanapun dia punya hak dan yang sama sebagai warga negara, sehingga ada beberapa lembaga yang bisa memberikan trauma healing terhadap saudara-saudara kita atau keluarga-keluarga kita yang keluarganya kena musibah baik itu korupsi atau musibah-musibah lain yang bisa membuat yang bersangkutan ini menjadi trauma. Nah, adapun trauma healing ini biasa digunakan, salah satunya adalah dari kalau kami di Pemda ini ada namanya dinas sosial. Nah, ada teman-teman kita dinas sosial ini yang tugasnya dari BPBD yang tugasnya itu memberikan pendidikan, melakukan kegiatan trauma healing terhadap warga dan utamanya anak-anak kecil. Nah, ini juga bisa diterapkan terhadap keluarga-keluarga yang terkena musibah
uh, korupsi dan yang lain-lainnya. Dan tentunya di unsur kepolisian pun termasuk Pemda kita ada namanya Dinas PPAPP, kalau itu masih di bawah umur ya. Di kepolisian pun juga ada satuan yang menangani anak-anak yang terkena musibah seperti itu. Dan tentunya mungkin ke depan sepertinya kita juga perlu memberikan masukan, perlu suatu lembaga yang benar-benar melindungi anak-anak atau keluarga yang keluarganya itu terdampak atau kena musibah itu. Nah, hal yang sudah dilakukan secara umum untuk nasional ini, mungkin kita sering dengar namanya LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi. Nah, contohnya seperti itu. Dan mungkin ke depan kita juga perlu lembaga yang melindungi keluarganya teman-teman kita atau saudara kita yang perlu dilakukan pembenahan mentalnya, karena apapun yang terjadi itu pasti akan merasa rapuh, merasa terkucilkan, dan dia juga pasti berjanji tidak akan melakukan hal yang sama terhadap apa yang pernah dia lihat atau dijalani oleh keluarganya. Saya kira itu. Berarti dapat kita simpulkan bahwa kita seorang anak sudah dari kecil sudah mengalami kasus korupsi di antara keluarganya, sudah ada banyak lembaga ya Pak yang sudah bisa menampung atau membantu anak tersebut dari traumanya atau yang tadi sudah disebut juga trauma. Jadi gimana Liv menurutnya, apakah sudah terdapat informasi mengenai korupsi dan menurut saya sih informasi yang disampaikan Pak Iwan Allah sangat bermanfaat sekali bagi kami. Izin Bapak saya tanya sekali lagi. Menurut Bapak, kalau korupsi ini pasti terjadi, ada sebab. Nggak akan ada asap kalau nggak ada. Menurut Bapak, apa sih yang menyebabkan seorang pejabat itu melakukan tindak korupsi? Terima kasih. Masih hal yang sama sebenarnya yang ditanyakan itu jadi pertanyaan umum sebenarnya. Hampir kenapa sih kok orang jadi korupsi? Iya betul Pak. Yang pertama, kalau saya itu berpandangan bahwasanya mental awalnya, mental dan komitmen kita. Pada saat pas kita bekerja dengan komitmen saya untuk menjadi pekerja yang baik, tentunya dengan sendirinya saya dan kita akan berusaha juga bekerja dan mengawasi diri sendiri untuk jadi baik. Nah, tapi kalau mental dan gaya kita sudah beda, tentunya pasti nanti akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu kembali ke pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan. Nah, bagaimana kita anti korupsinya? Itu ada 9 tindakan anti korupsi. Nah, itu terjadi pelanggaran-pelanggaran 9 tindakan anti korupsi. Nah, salah satunya kalau kita sudah tidak berkomitmen, yang harusnya kita hidup sederhana, tidak sederhana, kita bertindak sebaliknya dari 9 sifat anti korupsi. Nah, itulah yang menyebabkan tentunya kita bisa melakukan tindakan korupsi. Merasa tidak cukup, nah ini kan kembali ke dirinya sendiri, itu juga menjadi tindakan yang bisa menjadi tindakan koruptif. Melakukan kegiatan yang menghambur-hamburkan uang, tidak bertindak sederhana, nah itu juga salah satu yang memicu untuk melakukan tindakan korupsi. Nah, oleh karenanya kita perlu tanamkan sifat-sifat anti korupsi kepada ya utamanya diri kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita, bahwasannya kita perlu komitmen dan perlu integritas dalam melaksanakan tugas kita. Baik, terima kasih Pak. Nanti dari yang tadi jawaban sampaikan ini masuk ke pencegahan korupsi. Di mana korupsi ini bisa terjadi
karena rusaknya mental seorang pejabat dan juga pelanggaran dari sifat-sifat anti korupsi yang tadi kita dengar, itu Jumat bersepeda. Baik, terima kasih Bapak, silakan Evalin. Seperti yang sudah kita dengar tadi, dengan adanya 3 pertanyaan yang sudah diberikan kepada Bapak Iwan, sudah sangat banyak sekali jawaban yang detail mengenai korupsi, mulai dari pencegahannya, faktornya, ataupun lembaga-lembaga yang dapat memulihkan seseorang dari kasus korupsi. Maka dari itu, terima kasih banyak Bapak Iwan atas kehadirannya pada acara Education Podcast kami kali ini. Mohon maaf dari kami berdua apabila ada kata-kata. Sekian para pemirsa Education Podcast dari kami. Kami mengucapkan mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan. Demikian acara Education Podcast kami, ASN Mengajar, bertemakan anti korupsi, dan kami selaku host mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Iwan yang alhamdulillah tadi ini menyempatkan waktu untuk hadir ke sekolah kami tercinta dari sisi acara Education Podcast ini. Kami akhiri selaku host, bila topik berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV 16 Channel. Literasi.